Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita merayakan Paskah. Kalau belum berjumpa dengan saudara di kanan kiri, belum menyampaikan selamat Paskah, saya beri kesempatan untuk menyampaikan selamat Paskah. Amin. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bila Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan saya yakin dan percaya hari ini ketika kita datang pada Tuhan, kita datang dengan penuh kerinduan. Biarlah hati kita siapkan, kita arahkan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari saat ini saya beri kesempatan pada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Ku mau sembahmu Tuhan, ku mau sembahmu Yesus. Haleluya. Ku mau sembahmu Tuhan. Haleluya. Mari arahkan hati pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Hati kami mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami mengasihimu, kami mengasihimu. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Ini hati kami Tuhan menyembahmu. Ini hati kami ya Yesus. Hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihimu. Kami mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum
ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam. Katakan bersama-sama, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, oh hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Dengan kasih Kristus, mari saya sebut semuanya bagi itu berdiri. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku Tuhan, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati, oh hatiku. Hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi. Haleluya. Hatiku mengasihi, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati, oh hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Haleluya. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hati. Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang memiliki setiap hati kami Tuhan. Di hadapan kami tidak ada yang tersembunyi. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mengerti setiap kebutuhan kami. Sampai hati kami yang terdalam Engkau yang mengetahui. Mari ya Tuhan, biarlah setiap hati yang haus akan Engkau, setiap hati yang ingin menyembah-Mu, setiap hati yang rindu mereka untuk menikmati hadirat-Mu, setiap hati mereka yang kemudian rindu untuk menikmati setiap kebenaran firman-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Mari ya Tuhan, Kau yang akan melaksanakannya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
Sementara kami menaikkan pujian dengan ucapan syukur, sementara kami menaikkan pujian dengan sukacita Tuhan, Roh-Mu mengalir atas setiap kehidupan kami, kuasa-Mu mengalir atas setiap kehidupan kami, yang dalam keadaan tidak berdaya Engkau yang menguatkan, yang kami dalam keadaan sakit Engkau yang menyembuhkan, yang mereka dalam kehausan akan Engkau ya Tuhan, Engkau yang memuaskan setiap dahaga kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, waktu ini pagi ini Tuhan menjadi milik-Mu, dan kami mempersiapkan hati kami persembahkan sesuatu yang terbaik buat Engkau. Biarlah setiap puji-pujian itu Tuhan mengalir dari hati kami, dan ketika kami menaikkan setiap pujian itu Tuhan, biarlah kami merasakan hadirat-Mu terus ada bersama-sama dengan setiap kehidupan kami. Mari ya Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati Tuhan dalam ibadah ini, dan kami serahkan juga kebenaran firman-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang bertata atas setiap pujian dan setiap ibadah kami. Dan kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Percayalah bahwa Kristus sudah bangkit dan Ia bangkit untuk kita semuanya. Yakin dan percaya, mari saat ini hati kita penuh dengan sukacita karena pagi ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Mari saat ini kita naikkan pujian dengan sungguh, pujian yang mengatakan bahwa kami telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya. Bersama Bapak Ibu ke Tuhan, naikkan pujian ini dengan sungguh. Ia sudah menebus setiap kita dan kebangkitannya memberikan pengharapan yang baru. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan bersama-sama, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah, kemanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Katakan bersama-sama, kami yang telah ditebus. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, amin, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah. Amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti, amin. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Mana kita melangkah, kuasanya terus ada dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin dan percaya Bapak Ibu semuanya mengalami mujizat,
mengalami setiap kebaikan daripada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya karena Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada setiap kehidupan kita. Mari saya sebut semuanya begitu berdiri. Menaikkan pujian bersama-sama, pujian yang mengatakan ku diberi kuasa. Haleluya. Menaikkan pujian dengan sungguh. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak menyatakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Amin. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan yang indah buat Tuhan. Haleluya. Biarlah kebenaran firman itu yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Yesus yang hidup, Yesus yang sudah bangkit, itulah yang menjadi kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Mari naikkan pujian bersama-sama, pujian yang mengatakan, Yesus Kau kebenaran. Amin. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin Yesus. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Yesus. Pegang erat tanganku, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Mari waktu udah tepat, saya berikan Bapak Ibu. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih setiamu kiranya menopang dan menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih sebab hari ini
ribuan tahun yang lalu Engkau sudah bangkit Tuhan. Terima kasih sebab sebagaimana Engkau membangkitkan Kristus ya Bapa, Engkau pun membangkitkan setiap kami dan memampukan kami untuk berjalan di jalan kemenangan-Mu. Sehingga hidup kami yang kami alami, hidup yang kami jalani bukan hidup dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau senantiasa memelihara kami, memberi makan kami dengan firman-Mu yang kekal. Firman yang tetap ada sekalipun langit lenyap, bumi musnah. Ketika Engkau memberi kami makan dengan firman-Mu, dengan mana yang sesungguhnya, maka kami akan memiliki hidup kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Bapa kami dan kami adalah anak-Mu. Engkaulah bagian kami dan kami ada di dalam hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi saudaraku. Haleluya, apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan sehat saudaraku ya. Baik-baik saja, dipelihara oleh kasih karunia Tuhan. Atas nama pribadi dan keluarga dan juga atas nama gereja kami mengucapkan selamat hari Paskah saudaraku. Walaupun perayaannya nanti sore, tetapi hari ini tetap sudah Paskah ya. Puji Tuhan. Kiranya Paskah itu bukan hanya 1 tahun 1 kali, tetapi terjadi setiap hari saudara. Kristus memang bangkit sekali untuk selama-lamanya, tetapi kita perlu mengalami kemenangan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kebangkitan Kristus, pagi hari ini kita akan secara cepat saja mempelajari 3 makna kebangkitan Kristus. Saya percaya kalau kita bilang Kristus bangkit supaya mengalahkan maut, saya percaya Bapak Ibu sudah cukup tahu ya. Kita sudah tadi nyanyi, ku diberi kuasa untuk mengalahkan musuh saudaraku. Ya, maut sudah tidak bisa apa-apa terhadap hidup Bapak Ibu dan saya kalau kita tinggal di dalam Kristus. Amin saudaraku. Katakan pada diri kita, maut sudah tidak bisa ngapa-ngapa loh. Ya. Berarti juga sebetulnya dosa itu sudah tidak bisa ngapa-ngapa loh. Katakan toh sama diri kita, jangan sama tetangga saudara, sama diri kita. Ayo ngomong, kasih tahu diri kita, dosa itu sebetulnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain kamu loh. Terus dipikir lagi, lah kok aku masih berbuat dosa ya? Lah kok aku masih jatuh dosa ya? Karena kita memberi kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Sebab menurut firman Tuhan, dosa itu sudah tidak punya kuasa saudara, atas Bapak Ibu dan saya. Dosa itu sudah tidak punya kuasa. Lain halnya kalau kita memang salaman saudara, sepakat ya kita berteman dengan dosa. Nah itu beda urusan. Tetapi di dalam Kristus, dosa itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sebab kemenangan itu sudah Kristus kerjakan buat Bapak, Ibu dan saya. Yang pertama saudara, Paskah itu artinya hidup kita bagi Kristus ya. Itu tema kita pagi hari ini. Yang pertama, kenapa sih kok Yesus itu harus bangkit? Supaya kita ini menjadi manusia baru saudara. Yang pertama, Kristus harus bangkit supaya kita ini menjadi manusia baru. Kristus harus bangkit supaya hidup kita diubahkan menjadi ciptaan baru. Tidak cukup hanya dengan kematiannya saja. Coba mari kita cek diri kita. Ketika kita hanya percaya kepada kematian Kristus tanpa menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Bergumul sama dosa itu adanya jatuh bangun, terikat lagi. Karena kita mengerjakan dengan kekuatan manusia. Roma 6, mari kita sama-sama lihat. Roma 6 saya baca per ayat saudaraku, ayat per ayat Bapak Ibu silahkan simak. Roma 6 mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Roma 6 ayat 3 sampai ke-11. Mari kita buka Alkitab kita, saya bacakan Bapak Ibu ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis
dalam kematiannya. Stop dulu. Artinya dibaptis dalam Kristus itu apa? Bukan sekedar baptis air, saudara. Ya, kita memang perlu dibaptis air ya, saudaraku. Kalau kita, baptisan air enggak penting, Yesus enggak perlu baptisan air. Baptisan air itu penting, itu menandakan kesiapan kita untuk bertobat dan hidup bagi Tuhan. Mumpung gerejanya masih berdiri, kolamnya masih ada, tahun ini baptis, saudara. Jangan nanti kalau kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu kapan gereja ini tidak lagi berdiri. Mumpung masih berdiri, mumpung masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita sering nyanyi itu ya, oh Tuhan pakailah hidupku, mumpung masih ada kesempatan, saudaraku. Tahun ini baptis. Bagi yang belum baptis, yang sudah baptis jangan dipindoni, saudara ya. Baptis cuma sekali saja. Dibaptis dalam Kristus itu artinya diselamkan, dibenamkan dalam Kristus. Jadi hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Bukan hanya baptisan air, setelah itu kan kita keluar dari kolam, saudara. Tetapi hidup yang dibaptis dalam Kristus adalah hidup yang terselubung dalam Kristus. Sehingga hidup yang kita jalani bukan lagi ego kita, bukan lagi kehendak kita, tetapi Kristus. Ketika kita dibaptis dalam Kristus, perhatikan, kita pun dibaptis dalam kematiannya. Kita dibaptis dalam kematiannya, segala dosa kita, segala kelemahan kita sudah dipikul oleh Kristus. Itu sebabnya hidup kita selanjutnya tidak lagi bergumul dalam dosa. Sebab hidup yang kita telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau Kristus itu tidak bangkit, saudara, kita tidak hidup dalam hidup yang baru. Kita hanya tahu berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni, tapi menangnya itu enggak ada. Mari kita cek hidup kita. Mari kita cek mereka yang tinggal di luar Kristus. Yang tinggal di luar Kristus pun mengupayakan untuk hidup baik. Yang tidak mengenal Kristus pun mengupayakan secara moral untuk menjadi orang yang baik dan benar. Tapi apakah manusia itu punya kekuatan untuk menang atas dosa, Bapak Ibu? Tidak bisa. Ketika kita melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri, hasilnya ya jatuh bangun, terikat lagi. Kuasa kebangkitan adalah kuasa yang menjadikan kita ini manusia baru. Sebab hidup kekristenan itu bukan reformasi, saudara. Bukan cuman perbaikan moral. Tetapi hidup kekristenan itu sebuah transformasi, ciptaan baru, metamorf, berubah, saudara. Seperti ulat yang kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Bukan hanya organ-organnya yang berubah, tetapi fungsinya juga sudah berubah. Ketika dia masih seekor ulat, dia tidak bisa membantu penyerbukan. Dia tidak bisa mendatangkan keuntungan untuk lingkungannya. Tetapi ketika dia menjadi kupu-kupu, selain keindahan, sampai diawetkan, jadi gantungan kunci, saudaraku, diburu sana sini. Ketika dia menjadi kupu-kupu, dia bisa memberikan bantuan, memberikan kebaikan untuk lingkungannya. Dia bisa membantu penyerbukan, membantu pertumbuhan kelangsungan sebuah tanaman. Lah anak Tuhan itu bukan reformasi, bukan hanya perubahan moral, perubahan
cara berpikir, tetapi berubah semuanya. Ciptaan baru, cara berpikirnya berubah, fungsinya berubah, tabiatnya berubah. Sebab kita adalah ciptaan baru. Yang membuat kita bisa jadi ciptaan baru ya cuman kebangkitan Kristus. Tidak ada lain. Bukan guru spiritual, bukan hamba-hamba Tuhan. Tetapi kebangkitan Kristus. Saya kutip kalimat dari salah seorang hamba Tuhan, saudaraku Eric Chang. Dia berkata, jika Anda berkeyakinan bahwa hanya dengan mempercayai Yesus telah mati bagi Anda, Anda diselamatkan. Maka Anda belum mencapai keselamatan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Alkitab. Ya saudara. Kalau mungkin selama ini kita berkeyakinan, oh saya sudah selamat karena Yesus sudah mati bagi saya. Loh itu betul. Tapi seperti orang tua saudaraku, saya punya anak-anak, saya suruh anak-anak sama seperti bapak ibu menyuruh anak-anak. Mbok sinau sing sregep, saudaraku ya. Supaya apa? Supaya naik kelas, supaya lulus. Dan kalimat-kalimat itu kita dengungkan terus menerus. Mbok sing sregep, mbok yang rajin supaya naik kelas. Tapi kalau kita mau jujur, sebagai orang tua apakah saya hanya menghendaki anak saya naik kelas, saudara? Tidak, bukan? Saya menghendaki bukan hanya dia naik kelas, tapi dia menjadi orang yang berhasil. Betul ya Bapak Ibu ya? Entah dia bekerja, entah dia melayani, entah kalau besok kemudian mereka menikah, entah kalau kemudian dalam berbagai macam hal yang Tuhan percayakan kepada mereka, kepada anak-anak. Sekalipun setiap hari saya ngomong mbok sinau, saudara. Tapi saya tidak hanya menghendaki anak-anak itu cuma sekedar naik kelas terus selesai. Sebab hidup mereka bukan hanya untuk naik kelas. Tapi hidup mereka adalah hidup yang untuk memuliakan Allah. Demikian pula dengan Bapa di surga. Ketika Bapa terus-menerus mendengungkan kepada kita, menanglah atas dosa, menanglah atas dosa, menanglah atas dosa. Bapa itu bukan hanya sekedar menghendaki supaya kita ini jadi orang yang selamat masuk surga, tok til selesai. Tidak. Mari lihat apa yang jadi isi hati Bapak kita. Mari lihat apa yang jadi teriakan dari Kristus. Ketika Bapa membangkitkan Kristus, tujuannya bukan hanya sekedar supaya kita naik kelas. Oh pencobaan yang satu menang, berhasil. Oh pencobaan yang lain menang lagi. Loh itu memang betul. Itu memang proses yang harus kita jalani. Sama seperti anak sekolah dari SD kemudian sampai jadi sarjana. Itu juga mereka harus melewati ujian demi ujian. Dan ujian juga tidak cuma satu kali, ujian belum selesai, hari ini habis ujian 3 mata pelajaran, wah capek kepengen istirahat, sudah disusul besok lagi ada ujian. Bukankah hidup kita seperti itu? Tetapi Allah tidak menghendaki kita hanya sekedar menjalani ujian demi ujian. Allah menghendaki kita ini menang bersama Kristus, saudara. Artinya dalam hidup kita sebagai manusia, kita sudah menikmati kemenangan demi kemenangan, bukan hanya soal ujian hidup. Menang apa toh? Yang sering kali jadi Tuhan itu kan ini toh saudara. Ini loh. Yang kalau dikasih tahu ngeyel sama Tuhan, kalau dikasih tahu menghindar, kalau dikasih tahu itu bukan buat saya sudah baik. Ini loh, ini toh saudara. Menang melawan ego kita, menang melawan kehendak kita, menang melawan dosa. Bukankah Alkitab mengatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya? Ego kita, kehendak kita, hawa nafsu kita inilah yang dipakai oleh iblis untuk membuat kita jatuh, saudara. Sebab sebetulnya menurut firman Tuhan dan inilah kebenarannya, dosa itu sudah tidak bisa berkuasa atas mereka yang sudah dibaptis dalam Kristus. Atas mereka yang sudah tinggal dalam Kristus. Atas mereka yang hidupnya sudah diselubungi oleh Kristus. Itu sebabnya iblis hanya bisa teriak-teriak, hanya bisa membangkitkan hawa nafsu kita supaya kita jatuh. Pahami kebenaran ini.
Jangan jadi anak Tuhan yang ngoblak-ngoblak masalah dari tahun zaman Jepang dibawa sampai sekarang saudaraku. Sakit hati zaman dulu masih dibawa sampai sekarang. Sirik dari zaman dulu masih dibawa sampai sekarang. Tidak bisa mengampuni dari zaman dulu masih dibawa sampai sekarang. Apa tidak abot hidup kita saudara? Yesus itu sudah bangkit supaya Anda dan saya bisa jadi manusia baru. Bisa jadi manusia yang dosa itu sudah tidak bisa sentuh. Sebab engkau dan saya hidup dalam Kristus. Mbok nikmati itu. Mbok dinikmati saudaraku. Saya 47 tahun hidup dan menikmatinya juga baru belakangan ini. Saya menyesal kenapa enggak dari dulu. Karena dari dulu mungkin saya terlalu keras hati. Saya 47 tahun dan sudah menikmati walaupun masih proses saudaraku. Dan saya berharapnya Bapak Ibu yang lebih tua dari saya lebih lama menikmati kemenangan bersama Tuhan. Jangan sampai setelah berkali-kali kita ke gereja, berkali-kali kita pelayanan, berkali-kali kita mengaminkan firman. Tapi hidup kita masih karakter manusia lama. Masih hidup dalam hawa nafsu, pesta pora, maunya nyaman, mementingkan diri sendiri. Memandang orang lain itu tidak penting saudaraku. Kita tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa mengampuni. Hanya perselisihan melulu. Itu dari tahun berapa sampai sekarang masih dibawa-bawa. Yesus sudah bangkit untuk Bapak Ibu dan saya. Yesus bangkit bukan untuk dirinya sendiri saudara. Tapi Yesus bangkit untuk Anda dan saya. Sebagaimana dosa kita sudah diampuni. Mari hidup dalam kemenangan bersama Dia. Amin Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Benarlah yang dikatakan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak akan memiliki hidup yang baru. Tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak akan hidup dalam kebangkitan. Saudara, kita masih mati, masih manusia lama. Tanpa kebangkitan Kristus kita tidak akan punya kekuatan untuk mematahkan kuasa dosa dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara anak Tuhan seperti saya dulu. Setiap kali berdoa datang sama Tuhan minta ampun aja kerjanya. Bukan hal yang salah minta ampun itu saudaraku. Tetapi kalau sampai bertahun-tahun hanya masih bergumul dalam masalah dosa. Itu salah. Yesus sudah bangkit. Engkau dan saya seharusnya menjadi pemenang. Sebab bangkitnya Dia itu bukan cuma hisapan jempol dongeng saudara. Tapi bangkitnya Dia itu harus kita alami dalam hidup kita. Mari nikmati kasih Tuhan saudara. Hal yang pertama, Kristus bangkit supaya kita ini menjadi manusia baru. Yang kedua, Kristus bangkit supaya hidupnya mengalir dalam hidup kita. Kristus itu bangkit supaya hidupnya itu ada dalam hidup kita. Kita punya begitu banyak tokoh nabi yang hebat, yang keren. Mulai dari Elia yang menurunkan api dari langit. Mulai dari Musa yang membelah Laut Merah. Bahkan Abraham yang sekalipun dia tidak bermujizat tetapi dia menjadi teladan iman. Ada Nuh, ada siapa lagi? Daud, saudaraku. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, ada begitu banyak nabi-nabi. Tapi kalau saya tanya pada saudara, apa efeknya mereka dalam hidup kita? Apa dampaknya? Tidak ada, saudaraku. Kita susah-susah sendiri, mereka juga sudah gak bisa nolong kita. Kenapa? Karena mereka mati. Tapi Yesus itu Tuhan. Yesus bangkit. Itu sebabnya ketika dalam hidup ini kita masih belajar, oke Tuhan sekarang saya mau hidup benar. Oke Tuhan sekarang saya mau say no kepada dosa. Saya mau berkata tidak kepada dosa. Berikan kekuatanmu Tuhan. Lu itu kuasanya itu ngalir. Saudara dialami itu.
Jangan kalah sama anak kemarin sore yang umurnya 47 tahun. Saya sangat merindukan Bapak Ibu yang umurnya sudah di atas saya itu lebih lagi mengalami dalam kekayaan yang luar biasa. Sebab engkau sudah berjalan di depanku loh Bapak Ibu. Jenengan itu sudah melangkah di depan saya loh. Harusnya pengalaman rohani, kenikmatan bersekutu dengan Allah itu lebih banyak engkau alami daripada saya. Katakan amin. Dan saya mengharapkan ini menjadi kenyataan saudara. Supaya Shiloh yang ada, bukan Shiloh yang cuma berputar-putar di labirin. Tetapi Shiloh yang penuh kemenangan. Shiloh yang kalau meletakkan tangan atas orang sakit mereka disembuhkan. Shiloh yang ketika ada orang kerasukan kau berkata dalam nama Yesus iblis diusir pergi. Shiloh yang bermujizat saudara. Dan itu menjadi bagianmu. Sebab Yesus sudah bangkit. Agar hidupnya mengalir dalam kita. Hidup sebagai seorang Kristen. Itu berarti bersatu sedemikian rupa dengan Kristus. Sehingga hidupnya secara terus-menerus mengalir ke dalam kita. Saya percaya Bapak Ibu hafal ayat itu. Kan sampai jadi lagu saudara. Yesus pokok kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sebab kita adalah carang, kita ranting. Kalau pokok, pohon, batang utamanya, kehilangan ranting, dia tetap jaya saudara, dia tetap hidup. Tapi ranting keluar dari pokok, mati saudara. Dan berapa banyak di KTP kita Kristen, kita aktif melayani. Baik yang di mimbar maupun yang tidak di mimbar, aktif melayani. Tapi tanpa kita sadari kita tidak punya persekutuan dengan pokok anggur itu. Hidup kita terpisah, hidup kita patah saudara. Sehingga Kristus tidak ngalir dalam kita. Kemenangan Kristus kok enggak seperti yang seharusnya saya alami ya. Lagunya berubah. Allah bangkit, saya tidak. Kok seperti itu? Ketika Allah bangkit, kita pun bersorak. Sebab kita turut merasakan kebangkitan. Yang namanya melawan dosa itu sudah, pikul salib itu sudah makanan sehari-hari saudara. Roh Kudus kiranya memperjelas hal ini dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Sebab dengan kasih-Nya dia sangat rindu membina sebuah persekutuan. Dengan kasih-Nya dia itu sangat rindu supaya hidupnya itu ngalir dalam hidup kita. Sehingga Galatia 2 ini bukan cuma dialami oleh Paulus saudaraku. Tapi juga dialami oleh seluruh Shiloh tanpa terkecuali. Yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin. Saudaraku apalagi? Yang terpandang, yang tidak terpandang, yang melayani di mimbar, yang tidak melayani di mimbar. Semua mengalami Galatia 2 ayat 19b dan 20. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Silakan ditampilkan Galatia 2 mulai dari ayat yang ditampilkan saudara. Dari ayat ke-19 bagian B. Buka Alkitabnya di saudara, buka Alkitabnya ya, buka Alkitabnya yuk. Galatia 2 ayat 19b, mulai dari kata aku telah disalibkan dengan Kristus. 2, 3 mulai. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi, mau lihat Alkitab, lihat Alkitab. Lihat Alkitab yuk. Mulai dari, kita ulang ya, mulai dari 19b bagian bawah, kalimat terakhir, aku telah disalibkan dengan Kristus. Baca yang lantang ya Bapak Ibu. 2, 3 mulai. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kujalani sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin Bapak Ibu. Jangan cuman Paulus yang alami ini. Tapi biarlah ini pun jadi bagian setiap kita. Jadi bagian saya yang khotbah pagi hari ini, saudaraku. Jangan sampai bagian pengkhotbah itu cuma ngotbahin orang. Tapi tidak mengalami kemenangan. Jangan sampai bagian pengkhotbah itu cuma sinau, tapi tidak mengalami terobosan. Jangan sampai bagian jemaat hanya mendengar, dibulang, tapi tidak menang. Tidak. Bagian kita anak-anak Allah. Kristus sudah mengerjakan semuanya, saudara. Supaya apa? Hidup yang berkemenangan itu dialirkan dalam kita. Jadi kita menjalani hidup itu bukan dengan ego kita, bukan dengan pikiran kita sendiri. Loh memang kita kalau beraktivitas, ya kita pasti menggunakan logika, saudara ya. Kalau hitung-hitungan, bisnis, sekolah, apalagi di bidang kesehatan, di bidang jasa, semua yang kita kerjakan, bertani, berolahraga pun kita tentu menggunakan akal budi. Akal budi itu bukan dosa, sebab Tuhan yang menciptakan. Tetapi kita tidak boleh menyandarkan hidup kita pada akal budi kita. Sandarkan hidup itu pada Kristus semata, saudara. Kalau kita menyandarkan hidup pada akal budi, kalau kita menyandarkan hidup pada diri sendiri, lebih parah lagi menyandarkan hidup pada perasaan, maka kita bisa berkata seperti ini, sekali-kali tak gawe ya, ben kapok. Kita bisa ngomong seperti ini. Udah cukup, sudah 3 kali nih dia berbuat salah sama aku. Terus-terusan diampuni, kok penak temen. Kita bisa ngomong segitu saudaraku. Oh, kamu curang ya sama aku. Memang cuman kamu yang bisa curang, aku juga bisa curang. Titeni tak bales. Itu kalau kita hidup berdasar akal budi manusia. Akal budi seorang pendosa. Tetapi kalau hidup kita dialiri oleh kekuatan Kristus, saudaraku. Maka setiap kita mau melangkah, setiap kita mau berkata, setiap kita mau memutuskan sesuatu itu pasti dalam hati itu ada tuntunan. Apakah Kristus akan berbuat hal yang sama seperti yang akan kita lakukan? Itu tandanya Kristus mengalir dalam hidup kita. Sehingga hidup yang kita jalani ini bukan lagi hidup dengan kekuatan kita, tapi dengan iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang ketiga, kenapa Kristus bangkit? Agar ia menjadi pengantara bagi kita. Sesungguhnya Alkitab mencatat banyak, saudaraku, makna dari kebangkitan Kristus. Tapi pagi ini 3 hal saja yang kita pelajari. Agar Kristus itu menjadi pengantara bagi kita. Loh kalau Kristus tidak bangkit apa dia tidak bisa? Apa jadi pengantara? Ya tidak bisa. Bagaimana dia mau menjadi pengantara kalau dia mati? Apakah Abraham, Daud, Musa dan semua orang-orang kudus itu saudaraku, mereka bisa menjadi pengantara untuk kita? Mana bisa saudara? Itu sebabnya kadang dulu saya pernah berdoa seperti ini. Ya namanya juga masih belum paham sepenuhnya ya saudara. Ketika menghadapi pencobaan yang rasanya capek gitu ya. Saya pernah ngomong gini nih, Papa kan sudah di sana. Ngomong sama Udoroso saudaraku, sama papai. Ngomong ke Tuhan toh Pak. Pagi hari ini dengan segala respek dan hormat. Mari kita sadar, mereka yang mati tidak bisa jadi pengantara. Sekalipun mungkin kita misalnya ini biasanya ibu-ibu yang ditinggal suami,
Baru setahun ditinggal suami, wah itu lagi berat-beratnya saudara. Dan seringkali ngadepi anak, ngadepi masalah rumah tangga, ngadepi kebutuhan hidup tidak kuat. Terus kita ngomong, Pak, tolong ngomong ke Tuhan toh. Jujur saudara, Papa sudah gak bisa dengar. Papa sibuk. Sibuk apa? Beristirahat dalam damai Kristus. Mereka yang sudah mati, saudaraku. Kalau toh mereka melihat kita, Alkitab sudah katakan ada jurang yang terpisah ya. Sudah beda. Mereka tidak bisa jadi pengantara loh. Mereka yang di sana sudah tidak bisa teriak, Yesus tolong itu anakku. Lah kalau mereka bisa teriak Yesus ya tidak usah bangkit saudara jadi pengantara. Cukup kita doa sama nenek moyang aja. Cukup saya doa sama papa, bapakku pendeta. Saya bisa minta tolong, Pak, tolonglah Pak, ngomong sama Yesus. Kita kan peren. Tidak bisa saudara. Sebab kalau mereka masih jadi pengantara buat kita, mereka lihat kita susah, mereka di sana masih nangis. Apa bedanya? Orang-orang yang di dalam Tuhan sekalipun, Abraham, Musa, dengan segala hormat saudaraku, Paulus sekalipun yang luar biasa. Mereka sudah tidak bisa jadi pengantara untuk Bapak Ibu dan saya. Hanya satu orang yang bisa jadi pengantara dan izinkan saya menyerukan namanya Yesus Kristus. Hanya Dia saudaraku, tidak ada nama lain. Hanya Yesus yang bisa jadi pengantara. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang lantang. Bukan ngotbahi tanggane, tapi ngotbahi awake dhewe. Ibrani 7 ayat 25. 2, 3 mulai. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Kalau Ia mati, Dia tidak bisa jadi pengantara. Oh, banyak sekali saudaraku makna kebangkitan Kristus. Betapa hebatnya yang Kristus kerjakan buat kita sampai saat ini. Dia berdoa, Dia bersyafaat, Dia menopang Anda dan saya. Dia memelihara kita saudaraku. Ini loh yang sering kali luput dipelihara. Hati kita, pikiran kita. Kita kan banyak memelihara tubuh, kedinginan pakai jaket. Oh rapi nak sitik, minum obat anti masuk angin saudaraku ya. Tubuh ini sering kita pelihara, tapi seringkali yang kita lalai memelihara adalah hati kita, pikiran kita. Dan itu Kristus yang jagain saudara. Dia senantiasa menjadi pengantara untuk kita. Roma 5 ayat 10, wah ini luar biasa. Roma 5 ayat 10, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Roma 5 ayat 10, 2, 3 mulai. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Allah menghendaki kita ini bukan hanya sekedar seperti tadi, seorang tua yang ingin anaknya lulus sekolah. Ingin anaknya berhasil di sekolah, saudaraku. Kita sebagai orang tua kan tidak puas kalau anak kita setelah lulus, setelah sudah sarjana, dapat ijazah, sudah gitu. Ya enggak toh. Kita sebagai orang tua pasti tidak puas kan saudaraku. Kita tetap punya target supaya anakku besok masa depannya terjamin. Anakku besok jadi orang yang bahagia. Saudaraku lah kita sebagai orang tua kan seperti itu. Demikian pula dengan Bapa. Bapa bukan hanya menghendaki kita masuk surga saudaraku. Walaupun itu sangat penting. Karena supaya kita bisa menikmati surga, Kristus sudah mati menebus kita.
Masuk surga itu sangat penting, saudara. Tapi Bapak tidak puas kalau kita hanya masuk surga. Bapak itu kepinginnya apa toh? Gini lunduk, nek kandhani kira sahangil. Aku itu punya kehendak supaya kamu itu memerintah bersama dengan aku. Supaya kamu itu ikut memerintah bersama dengan aku. Kamu menikmati kemuliaanku. Bukan hanya masuk surga ucul-uculan seperti puntung yang ditarik dari api, saudaraku. Bukan hanya masuk surga lolos, oh ya masuk surga tapi tidak dapat mahkota. Loh Bapak itu tidak puas loh. Sebab Bapak ingin Anda dan saya menikmati kemenangan itu mutlak. Tuhan punya target yang begitu luar biasa, saudaraku. Dan Bapak kepinginnya bukan cuman besok. Tapi sekarang di sini. Lah kalau kamu menangnya cuman besok tondo, tapi sekarang di sini tuh cuman gaweannya mau kalah aja sama dosa. Kalah aja sama setan. Jadi bal-balan setan. Bapak tidak akan senang, saudara. Itu sebabnya Kristus bangkit. Supaya kita menang. Bukan hanya besok di surga. Tapi sekarang pun. Bukan cuma sekedar baik moralnya ya. Bukan cuma baik secara etika ya. Tetapi hidup kita itu hidup tatanan kerajaan surga. Jadi berkatnya surga itu ngalir, saudara. Kuasanya surga itu ngalir. Pemeliharaannya surga itu ngalir, saudara. Ketaatannya Kristus itu nular, ngalir ke sini. Kalau dulu enggak bisa taat, dulu wegah. Sekarang itu enggak usah pakai disuruh-suruh, langsung tersungkur. Tuhan, aku mau ikut. Tuhan, aku mau nurut. Hidup dalam kasih bersama dengan Tuhan. 3 hal yang sudah kita pelajari. Makna kebangkitan Kristus, kenapa sih kok Yesus itu harus bangkit. Pertama, supaya kita ini menjadi manusia baru. 2, supaya hidupnya itu ngalir dalam kita. Kalau Yesus itu tidak bangkit, kita itu wegah, saudaraku, suruh jadi carang yang harus gandol terus sama Gusti. Gandol Gusti itu tidak gampang. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak punya kekuatan untuk itu. Tapi karena Kristus bangkit kita dimampukan. Yang ketiga, sebab Kristus menjadi pengantara bagi kita. Ketika kita kesulitan, ketika kita mengeluh dalam beratnya kehidupan. Ketika kita merasa Tuhan aku hidupnya kok tidak berkemenangan. Puluhan tahun loh Tuhan aku kebaktian ke gerejone salah apa toh. Kok berpuluh-puluh tahun mendidik anak Tuhan kok tidak jadi-jadi. Tuhan kok kayak gini toh Tuhan. Maka Yesus itu yang akan menjadi perantara saudara kepada Bapa. Yesus yang akan mendengar seruan doa saya dan saudara. Yesus yang mempedulikan dan dia yang memohon kepada Bapa supaya Roh Kudusnya itu tinggal dalam kita. Dan karena Roh Kudusnya sudah tinggal dalam diri Bapak Ibu, mari kita pahami, yuk dibuka, yuk pola pikirnya ganti baru. Kristus ada di sini. Yesus Kristus itu bukan cuman di luar, Roh Kudus bukan cuman di ramenya lagu, enggak saudara. Tapi Roh Kudus itu ada di sini. Ketika dalam senyap kita tersungkur di kamar. Ketika dalam kepasrahan kita tunduk sama Tuhan. Itu kekuatannya muncul saudara. Dan itu hanya Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Haleluya. Ku hidup bagimu. Yesus, engkau kebenaranku. Kitab mengatakan tidak ada yang bisa mengisahkan kita dari kasih Kristus. Biar itu pun menjadi pengalaman kita. Bukan cuma tertulis di Alkitab tapi tidak kita alami saudaraku. Ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ada di antara kita yang mungkin belum mengalami kebangkitan Allah, Yesusnya bangkit, tapi kitanya belum, saudara. Kalau ada di antara kita yang masih merasa santai saja ketika kita terpatahkan, terpisah dari pokok anggur, itu dosa, saudara. Dan kalau ada masih di antara kita yang seperti itu, masih adem aja, yuk kita datang sama Tuhan, yuk kita minta. Kalau Engkau bangkit Tuhan, biar kuasa kebangkitan-Mu itu mengalir dalamku. Karena Engkau bangkit Tuhan, biar kuasa kebangkitan-Mu itu nyata aku nikmati dalam hidupku. Sehingga aku menjadi orang-orang yang berkemenangan. Aku tidak lagi menjadi orang-orang yang hanya mementingkan kedagingan. Tapi aku berani mengelupas kedagingan dan hidup bagi Allah. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup, mari kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, biar kami hidup bagi Engkau, sebab Engkau telah menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup bagi Kristus. Biar kami tidak hidup bagi ego kami, bagi kehendak dan hawa nafsu kami, tapi biar kami hidup bagi Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu.
Aku hidup bagimu Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Biar mata kami memandang kepadamu Tuhan. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita izinkan Roh Kudus-Nya berbicara. Puluhan tahun kita hidup bagi siapa? Puluhan tahun kita melangkah bagi siapa semuanya itu? Apakah bagi kenyamanan kita? Apakah kita berani meninggalkan semua kedagingan kita dan hidup bagi Kristus? Roh Kudus periksa setiap hati kami. Roh Kudus periksa setiap pikiran kami. Roh Kudus teliti dan selidiki setiap isi hati kami. Periksa setiap perkataan kami. Periksa setiap sikap kami. Periksa setiap pikiran dan rencana kami Tuhan. Tunjukkan pada kami supaya kami berubah. Tunjukkan pada kami kemuliaan yang akan menjadi bagian kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Selama ku hidup lagi. Tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Kiranya kuasa kebenaran
katakan sekali lagi, dunia tidak bisa memisahkan aku dari Kristus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Memampukan kami berdiri dan berkata tidak kepada hal-hal yang bukan berasal dari Allah. Segala perkara daging, perkara najis, segala sakit hati, segala iri hati, segala pikiran yang tidak berasal dari Allah, segala sakit penyakit engkau tidak berasal dari Allah. Dan apa yang tidak ditanam oleh Bapa akan dicabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami nikmati kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memakai hamba-Nya untuk memberkati kita. Kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa menolong, memberkati Ibu Desi lebih-lebih lagi untuk memberkati kita dan dipakai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan menyampaikan pengumuman-pengumuman yang mungkin beberapa kali sudah kami sampaikan, supaya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa hari ini ada beberapa agenda kegiatan dan ibadah yang akan dilaksanakan. Yang pertama Bapak Ibu, tentunya kami mohon maaf lebih dahulu atas ketidaknyamanan Bapak Ibu ketika tadi mungkin masuk ke gereja menjumpai hal yang tidak biasa karena di pintu depan itu tertutup. Itu adalah properti yang disiapkan oleh guru-guru sekolah minggu untuk acara Paskah istimewa buat anak-anak melalui tema Shiloh Airlines. Ya saudara, itu ada pesawat di depan yang bisa dimasuki nanti buat anak-anak. Bapak Ibu, oleh sebab itu mari bawa cucu saudara, anak-anak saudara untuk datang pagi ini jam 9 untuk merayakan Paskah bersama-sama. Mari kita berinvestasi hal yang penting buat anak-anak kita, bukan sekedar mungkin tabungan atau pendidikan, tapi iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, nanti jam 8:30 kami mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah merencanakan untuk mendonorkan darahnya, bisa hadir 8:30 yang bertempat. Kalau kemarin kami ralat tempatnya berubah, tidak di gerejanya Katolik tapi di Pasturan, itu sebelah timur toko X usaha ya, atau di gereja Katolik let satu rumah di baratnya. Di sana ada tempat yang baru dibangun. Saudara bisa hadir ke sana untuk mendonorkan darahnya. Kemudian Bapak Ibu, kami mengundang kembali nanti sore, bukan jam 4 tetapi jam 4:30 untuk merayakan Paskah bersama. Ya saudara, dengan tema Awesome God, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, dengan acara Praise and Worship atau pujian dan penyembahan. Pastikan Bapak Ibu hadir untuk mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik buat Kristus yang sudah mati dan bangkit menebus dosa kita. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ada undangan juga ini untuk para remaja, bahwa youth atau remaja Shiloh akan mengadakan Paskah bersama juga besok pada hari Sabtu tanggal 15 April. Yang biasanya dimulai jam 5, kali ini maju jam 5. Ya Bapak Ibu, dengan acaranya Worship Night. Ya, mari bawa anak-anak kita, remaja-remaja untuk menyembah dan memuji namanya. Bagi
4:30 pelaksanaannya ya, biasanya jam 5, maju setengah jam 4:30. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk informasinya. Dan Bapak Ibu, bagi remaja-remaja yang akan hadir bisa mendaftarkan diri menghubungi saudari Tata atau saudara Timi. Kenapa perlu mendaftar? Kehadirannya tentunya akan ada beberapa properti yang dipersiapkan sehingga mungkin remaja memerlukan data jumlah kehadiran. Kiranya bawa semua remaja untuk bisa bergabung bersama memuliakan Tuhan lewat worship night pada acara Paskah Youth Shiloh. Sekali lagi tanggal 15 harinya Sabtu jam 4:30. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah memperhatikan, memberi waktu untuk pengumuman ini, dan silakan ambil bagian secara aktif tiap ibadah agenda yang diagendakan sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, Allah memberkati. Saya selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala untuk mengakhiri dengan doa dan doa berkat-Nya. Puji Tuhan, saudara, ada kabar baik bahwa yang worship night ini tidak hanya untuk anak-anak muda. Ya, bagi jemaat tua muda silakan boleh mengikuti, ya boleh ikut, tapi ya tadi ada penjelasan harus mendaftar. Ya saudara, mari kita bergabung dengan anak-anak muda kita pada hari Sabtu yang akan datang jam 4:30 sore ya, dalam acara istimewa bersama dengan anak-anak kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, itulah Allah yang kami sembah. Bukan Allah yang mati, Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Dan kebangkitannya buat kita semua. Memberikan kuasa kebangkitan, memberikan kemenangan buat kita. Tidak boleh lagi kita dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Hanya Allah yang menjadi perantara bagi kita, yang mengalirkan terus menerus kekuatan kuasanya supaya kita menjadi pemenang. Terima kasih ya Bapa di surga buat kesempatan yang indah di pagi hari ini. Ada kabar sukacita, Yesus bangkit bagi kita. Yesus bangkit menjadi perantara bagi kita. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan berita sukacita. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memberkati kami lewat pujian, lewat musik, Tuhan lewat penyambutan asar, multimedia, penari altar, mereka semua yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan, upah datang daripada-Mu. Kami berdoa untuk ibadah anak-anak sekolah minggu sebentar, mereka juga merayakan Paskah. Tuhan urapi guru-guru yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan juga akan membawa kami kembali sebentar petang dalam perayaan Paskah.
memberi kepada kami Tuhan, supaya kami berkeinginan, kerinduan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan, lewat kebangkitan Tuhan memberikan kepada kami semangat, kekuatan yang baru untuk kami dapat menghadapi hari esok dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Bapa di surga. Mari saudara-saudara, Kaulah yang diberkati oleh Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus di dalam bimbingan pimpinan penghiburannya akan menyertai dan bersama dengan kita mulai pagi ini sampai Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat Paskah, Yesus bangkit. Semangat baru menjalani hidup. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.